prinsip hidup teguh kepada kebenaran. Dalam bahasa agama disebut dengan siddiq. Ini prinsip terlihat sederhana dalam pemahaman, tetapi sedikit sekali kita yang memang benar-benar istiqomah, benar-benar memegang teguh dan menghidupkan prinsip teguh pada kebenaran dalam hidup kita ini. Kita sering terkadang berbeda dengan apa yang di dalam, dengan apa yang dimunculkan. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik, contoh teladan yang baik. Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan, pertemuan dengan Allah dan kemudian menginginkan keselamatan di hari akhir, maka hendaklah orang-orang yang menginginkan tersebut banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Ayat yang baru kita bacakan itu merupakan bagian dari surah Al-Ahzab ayat ke-21. Ayat ini memberikan kita petunjuk, memberikan kita arahan
bagaimana seharusnya kita mencari idola dalam hidup ini. Bagaimanapun memang untuk mencapai kebahagiaan ataupun untuk mendapatkan kesuksesan, kita memerlukan contoh, kita memerlukan idola yang kemudian kita ikuti, yang kemudian kita copy apa yang sudah idola kita itu lakukan. Namun hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kebanyakan kita justru keliru dalam memilih siapa yang harus kita tiru dalam hidup ini. Kadang-kadang kita justru mengambil idola yang bisa jadi berbeda akidah dan berbeda keyakinan dengan kita. Ya, sebenarnya dalam hal-hal tertentu juga tidak salah. Tapi kalau kita merujuk kepada ayat yang baru kita bacakan, maka idola yang pertama yang mesti kita ikuti, yang mesti kita contoh dalam hidup ini itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat, kita baca buku sejarah, kita baca kitab-kitab sejarah, memang tidak ada alasan kita sebagai seorang muslim untuk tidak mengidolakan dan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Beliau ya seorang ilmuwan, seorang pengusaha, seorang pemimpin, mulai dari pemimpin yang terkecil sampai kepada pemimpin negara. Jadi tidak ada alasan kita kemudian untuk mencari idola lain selain dari Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu kemudian apa yang bisa kita tiru dari berbagai macam karakter, berbagai macam prinsip hidup yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agar kita menjadi seorang muslim yang hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Yang pertama, prinsip yang sangat sederhana, yang semua kita sudah mengenalinya, semua kita sudah memahaminya, tapi sedikit kita yang menjalankannya. Prinsip hidup teguh kepada kebenaran. Dalam bahasa agama disebut dengan siddiq. Ini prinsip terlihat sederhana dalam pemahaman, tetapi sedikit sekali kita yang memang benar-benar istiqomah, benar-benar memegang teguh dan menghidupkan prinsip teguh pada kebenaran dalam hidup kita ini. Kita sering terkadang berbeda dengan apa yang di dalam, dengan apa yang dimunculkan. Prinsip terhadap teguh terhadap kebenaran ini, benar apa yang disampaikan, benar apa yang diperbuat. Menyukai, mencintai, berbuat kebenaran. Ini kelihatannya sepele, tapi berat untuk dilakukan. Apalagi dengan kondisi kita hari-hari ini misalnya.
ekonomi sulit misalnya. Mulai dari tingkat bawah sampai tingkat yang paling atas, kalau tidak berpegang teguh pada prinsip kebenaran, orang dengan mudah saja misalnya berbuat zalim atau berbuat tidak adil, berbohong untuk mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Ini karena prinsip kebenaran, prinsip pegang teguh terhadap kebenaran ini sudah mulai luntur dan mungkin tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Sangat sederhana. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah figur yang sangat dipercaya. Figur yang janjinya itu tidak tinggal janji. Bahkan dalam buku-buku sejarah dijelaskan ketika Nabi Muhammad pun sebelum menjadi nabi sudah menjadi orang yang dipercaya oleh para kabilah Arab itu. Di situasi ketika ingin memindahkan, ada renovasi Ka'bah, ada Hajarul Aswad yang mesti dipindahkan, semua kabilah mengklaim bahwa mereka yang paling berhak. Lalu kemudian diminta pendapat kepada Nabi Muhammad sebagai orang yang sudah dikenal Al-Amin sejak usia remaja. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Bertanggung jawab. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, prinsip sikap bertanggung jawab mesti menjadi nomor satu. Sebagai kepala keluarga, kita bertanggung jawab kepada anak dan istri kita. Bertanggung jawab kepada semua aspek. Baik itu pendidikan. Ini yang hari-hari akhir-akhir ini kita melihat bahwa seolah-olah kita, mayoritas kita orang tua sekarang ini justru membebankan tanggung jawab pendidikan anak kita itu kepada sekolah. Bahwa kewajiban mendidik anak itu dipindahkan dari orang tua kepada sekolah. Ini yang kita lihat hari-hari ini. Padahal dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tanggung jawab menghindarkan keluarga kita termasuk anak kita, mendidik anak kita itu merupakan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Jangan kita alihkan tanggung jawab ini kepada yang lain. Sekolah-sekolah yang ada sifatnya hanya membantu tugas kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kalau dua prinsip hidup Nabi Muhammad ini saja kita aplikasikan, kita pegang teguh, kita tanamkan kepada diri kita, kita tanamkan kepada keluarga kita, insya Allah hidup kita akan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina wa nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.